tetap semangat. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan di pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk terus beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Mari kita bersaat teduh. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan kita, bersorak-sorai bagi Tuhan, memasyurkan namanya. Hosana, puji Tuhan. Puji Tuhan, Sorana puji
Tuhan, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan saat ini. Hosana, pujilah Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mulia di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini mulut kami boleh bersuara, kami boleh memuji Tuhan, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, sekalipun kami tidak bisa bersama-sama di dalam gedung gereja untuk beribadah, untuk memuji, melayani Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuliakan Tuhan, tidak mengurangi semangat kami untuk terus beribadah kepada Tuhan, tidak mengurangi kerinduan kami untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun mereka beribadah pada pagi hari ini, Tuhan yang terus memberkati. Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan pimpinan Tuhan, untuk khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini, di dalam pergumulan kami, di dalam masa-masa kesulitan yang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus berbelas kasihan untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang terus memberkati untuk pemimpin kami, untuk pemerintah kami yang boleh mengambil keputusan setiap kebijakan di dalam mengatasi masalah demi masalah di dalam negara kami ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan, sehingga segala sesuatu keputusan mereka, segala sesuatu tindakan mereka boleh menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia, dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, terlebih di masa-masa yang akan datang, kami menghadapi masa new normal. Biarlah Tuhan pimpin kami, khususnya kami masyarakat Indonesia. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami, kehidupan kami dengan bijaksana, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh berbuat sesuatu untuk Indonesia ini semakin lebih baik lagi. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun mereka beribadah saat ini. Tuhan yang terus memimpin, baik di dalam Indonesia ini maupun di luar Indonesia, baik di kota maupun di pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan berkati untuk ibadah kami di pagi hari ini, sehingga nama Tuhan yang selalu kami muliakan, yang selalu kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita boleh terus merenungkan di dalam kehidupan kita, anugerah atau kasih karunia yang terus kita nikmati, yang terus kita rasakan di dalam kehidupan kita sampai saat ini, yang kita terima dari Tuhan. Pasti di dalam kehidupan kita ada rasa syukur, ada yang namanya sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Sampai detik ini pun kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu kita terus memuji Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan, bahkan kita terus melayani Tuhan, bahkan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, karena kita sudah menikmati anugerahnya di dalam kehidupan kita. Anugerahnya limpah. Meski derita menimpa
bacaan pertanggapan kita. Mari kita membuka dari Mazmur 36. Mazmur 36 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kita boleh membaca satu pasal dari kitab Mazmur ini, Mazmur 36. Firman Tuhan berkata demikian, "Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat di dalam terang-Mu. Kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Sedemikian jauh kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita bersyukur pada Tuhan. Kalau tadi firman Tuhan berkata di dalam Mazmurnya yang ke-36 ini, di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana kita boleh melihat, Bapak Ibu, bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Begitu besar kasih setia di dalam kehidupan kita. Begitu besar anugerah Tuhan yang terus kita nikmati, yang terus kita rasakan di dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita berkata, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji. Biarlah semua orang tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan orang-orang yang hidup di dalam anugerah-Nya. Ku mau puji tentang rahmat. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau
Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, sangat besar anugerah-Mu, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan. Mari kita boleh merenungkan akan pujian ini Bapak Ibu, untuk mengantar kita di dalam perenungan kita, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sangat besar anugerah-Mu. Mari kita boleh merenungkan akan kata-kata dari pujian ini. Sangat besar anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Sangat besar anugerah-Nya. Sangat besar Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Robi Chandra. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, walaupun kami berjauhan secara tubuh, kami tahu Roh Tuhan mau menjamah kami dimanapun kami berada. Dan kasih kami satu sama lain tidak berkurang walaupun kami tidak berjumpa. Saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan siapkan hati kami supaya ruang yang besar mendengarkan firman-Mu, memahami, menikmati, tapi terutama kami mau diubahkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah saat ini kami semua akan diberkati firman-Mu, baik yang menyampaikan firman-Mu ini maupun yang mendengarkannya. Kami mohon di karena Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk saat ini kita ambil dari kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17
1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Dengan judul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, nampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pada saat ini dimanapun kita berada, kalau kita lihat kenyataan di sekitar kita, pada saat ini banyak orang-orang yang mengalami stres, kegalauan, dan bermacam hal lain. Apa yang terjadi kalau kita lihat? Karena begitu banyak informasi setiap 2 hari, dan informasi itu satu sama lain bertentangan. Yang satu mengatakan adalah kalau orang di dalam satu ruangan, maka ketika orang itu katakanlah batuk dan dia punya virus COVID-19, itu bisa bertahan katanya sampai 8 meter. Itu virus terbang. Ada yang berkata kalau Anda pegang sesuatu, bekas orang itu pegang, sampai 8 hari itu bisa bertahan. Nanti orang berkata tidak, cuma 2 hari. Nanti orang berkata obatnya adalah empon-empon dan vitamin C serta vitamin E. Yang lain tidak demikian, empon-empon tidak menolong. Setiap hari dari Indonesia, dari luar negeri, ada ahli mengatakan A, lalu 3 hari kemudian, 2 hari kemudian, ahli mengatakan B. Lama-lama kita bilang ini nggak diperhatikan jadi orang bodoh, diperhatikan kita stres. Ini kenyataan. Itulah di tengah kondisi seperti ini kita mendengar cerita banyak KDRT, kata-kata tajam di rumah, juga ada banyak kehamilan dan seterusnya. Jadi ini kenyataan sekitar kita. Bahasa Inggrisnya work from home, kerja dari rumah, menjadi work from hell, seakan-akan kerja dari neraka. Jam tidur kacau, jam makan kacau, jam mandi kacau. Saudara, tapi di tengah info yang bermacam-macam itu, hari ini saya menyampaikan satu info, bahwa ada anugerah tersembunyi di tengah keadaan apapun seperti ini. Sekali lagi, ada anugerah tersembunyi, info yang bagus, ya. Untuk itu kita lihat dari kitab 1 Raja-Raja 17 yang tadi itu, 2 orang yang mengalami anugerah Tuhan. Dan saya harap setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita menjadi orang ketiga, keempat, dan terus juga mengalami anugerah Tuhan yang bahkan tersembunyi. Saudara, cerita dimulai dengan seorang bernama Elia, seorang yang dipilih Tuhan menjadi nabi. Dia berani berhadapan dengan pemerintah waktu itu. Dia ingin mengembalikan orang untuk menyembah Yahweh. Tapi yang terjadi adalah akhirnya dia sampai terpencil
berada di sungai Kerit. Hidup hanya tergantung apa yang Tuhan berikan pada dia. Jadi titik berangkat Elia sudah menjadi orang yang susah sebenarnya, secara ekonomi, secara sosial. Tetapi di tengah kondisi itu pun kesusahan belum berakhir. Sungai tempat dia tinggal pun sekarang di tepi sungai itu sungguh-sungguh mengalami hal yang buruk. Sungai itu pun kering, tidak ada air untuk mandi dan untuk minum. Tanpa air hidup berakhir, kata orang. Tetapi cerita tidak berakhir di sana, karena Tuhan berkata pada Elia, bersiaplah engkau berangkat ke Sarfat. Berangkat ke Sarfat, satu kota di sana. Aku sudah siapkan bagimu di sana. Seorang yang akan memberi kau makan, seorang janda. Janda pada waktu itu adalah seorang tidak punya penghasilan, tidak ada orang memelihara, melindungi atau menjaga dia. Tapi itulah yang Tuhan katakan, aku menyiapkan orang seperti itu kan menolong kamu melalui masa yang sulit ini. Dan dikatakan ketika Tuhan berkata bersiaplah, ayat berikutnya dikatakan Elia lalu bersiap berangkat. Ayat 10 mengatakan demikian. Saudara, berarti di sini Elia melakukan dua hal. Pertama, meninggalkan tempat di mana dia sudah lama berada, tempat dia sudah terbiasa berada, tempat dia sudah cukup nyaman barangkali berada. Dan sekarang harus memasuki tempat baru yang dia tidak tahu. Tapi dia taat. Dia harus merubah tempat tinggal dan dia taat untuk itu. Ini kita lihat menarik. Dan kemudian tibalah di kota Sarfat, di pintu gerbang. Saya tidak tahu persisnya berapa kilometer berjalan, tapi ada ahli mengatakan 30 kilometer, cukup jauh. Pasti lelah. Dan ketika tiba di sana, dia benar melihat seperti kata-kata Tuhan, ada seorang janda sedang mengambil kayu, dan dia berkata pada janda itu, berikan aku minum. Sangat menarik sekali. Dia lelah dan dia tidak malu untuk meminta. Jangan lupa, Nabi seorang yang terhormat, seorang dihargai orang. Pada saat ini merendahkan diri, mengatakan, aku tidak memiliki cukup, aku butuh bantuan. Dan wanita itu memberikan. Saya tidak tahu kenapa, mungkin Nabi itu kelihatan, atau memang kebiasaan zaman itu menolong orang yang susah, yang haus dan lain-lain. Tetapi cerita belum selesai. Setelah wanita itu sudah mengambil air, Elia berkata, juga kalau bisa minta roti. Saudara-saudaraku bisa membayangkan apa yang terjadi. Bayangkan kalau saya datang ke rumah Anda, istri saya sakit, bolehkah saya pinjam mobil Anda? Mobil saya rusak. Mungkin Anda pinjamkan. Lalu sekalian saya katakan, kalau boleh pinjam dong 10 juta untuk rumah sakit. Anda akan berkata, ini orang keterlaluan. Udah dikasih sedikit, minta banyak. Dan wanita itu berkata di sana dengan bahasa yang sangat negatif. Aku cuma punya tepung sebegini, tidak banyak. Minyak cuma sebegini. Pulang aku mau bikin jadi makanan, aku makan, anakku makan, setelah itu kami siap mati. Pada saat itu wanita ini wanita yang sedang dipenuhi oleh pikiran negatif. Seorang yang sudah melihat skenario hidup, arah hidup adalah berakhir dengan kebinasaan. Semua kelam. Menarikkan. Seorang yang tidak punya apa-apa meminta sesuatu, seorang yang sudah punya gambaran begitu putus asanya terhadap hidup. Tetapi hal menarik lagi adalah Elia tidak berhenti di sana dan berkata, boleh silakan bikinlah roti untuk kau dan anakku, tapi sebelumnya aku minta buat bagiku. Dan Tuhan menjanjikan tepung tidak akan pernah habis, minyak tidak akan berkurang sampai semua keadaan buruk ini berakhir. Dan sangat menarik, kata-kata Elia itu mengubah si wanita. Dan wanita itu melakukan. Dan sepanjang musim paceklik, kekeringan, kesusahan itu, keduanya mengalami anugerah Tuhan. Itu cerita kita hari ini. Lalu apa yang bisa menarik yang kita bisa pelajari, yang bisa kita timba dari cerita itu, saudaraku? Apa yang Tuhan mau katakan? Pertama, di tengah keadaan seperti apapun juga, masalah terbesar bagi kita adalah ada begitu banyak informasi, kata-kata yang masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa jadi bingung dan galau, tidak ada kepastian. Tapi di tengah-tengah itu ada kata-kata Tuhan. Di tengah-tengah sungai yang begitu kering, makanan mungkin sudah tidak ada. Elia mesti berpikir, jangankan mengubah negara dan bangsaku, jangankan mencoba membawa nama Tuhan di tengah ini. Untuk diriku aja gak cukup. Mungkin dia bisa mendengar kata-kata itu dari dalam hati, tapi dia tidak memilih. Dia mendengar kata-kata Tuhan. Aku sudah menyiapkan sesuatu bagimu di sana, di depan. Walaupun seorang janda memberikan. Elia memilih untuk mendengar suara Tuhan di tengah berbagai suara lain di dalam hidup.
Saya ingin bertanya pada saat ini, apa yang Anda dengar hari-hari? Suara hati, suara bos Anda, pasangan hidup, atau apa? Apa yang Anda dengar? Apakah di tengah itu Anda bisa dengar suara Tuhan? Apa yang Tuhan katakan? Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang menarik adalah bukan hanya Elia memilih untuk mendengar suara Tuhan. Elia juga memutuskan bertindak. Terlalu banyak kita dengar firman Tuhan di zaman dulu, di zaman digital, di zaman pandemi ini dan mungkin nanti. Cuma masalahnya setelah kita dengar, kita apakan? Hanya menambah urutan doktrin yang kita kuasai, atau kita membuat kita mengambil keputusan mentaati apa yang Tuhan inginkan, bahkan meninggalkan apa yang kita begitu biasa dan cukup ngerti. Kita diubah, dan itu yang terjadi dengan dia, meninggalkan kerit menuju safar. Itu bagi kita ada sangat menarik. Tapi yang menarik lalu adalah Elia bekerja keras. Perjalanan dari Surat Kerit ke Safar bukan perjalanan enak, apalagi bagi orang yang tidak makan cukup. Ikuti firman Tuhan, bersiapkan diri menerima anugerah karena memerlukan bagian kita. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki tidak mudah kadang-kadang. Ada bagian kita bekerja dengan konsistensi, persistensi yang kuat. Tapi yang menarik inilah, di tengah kondisi itu dia berani minta tolong pada orang asing yang mungkin bisa menolak dia. Seringkali berkat dan anugerah Tuhan tersembunyi sudah ada, sudah disiapkan bagi saya dan Anda di tangan orang-orang yang Tuhan tentukan, yang seringkali mungkin kita tidak anggap, orang-orang yang mungkin asing bagi kita, dan kita tertutup untuk meraih mereka, mendengar mereka. Barangkali di situ ada anugerah yang begitu indah. Tapi yang paling menarik adalah di tengah kondisi yang buruk, ketika dia temukan janda itu, janda yang Tuhan pilih untuk memberi makan buat dia, adalah janda yang sudah stres, janda yang sudah punya gambaran negatif tentang hidup. Dan Elia tidak berhenti di sana, dia tetap menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil dalam arti sebenarnya. Dan Injil berarti kabar baik. Sesuatu terlalu banyak kabar buruk di tengah dunia. Bisakah kita berbeda dari orang lain, menyampaikan kabar yang baik? Itu dari sudut si penerima anugerah yang pria sini. Bagaimana si wanita ini? Si wanita ini jelas adalah wanita yang peduli pada orang lain, mau berbagi air minum. Tetapi ketika diminta lebih penuh, dia tahu tanggung jawabnya, dia punya tanggung jawab di keluarganya, anaknya, dan dirinya. Tapi juga dia ingin melakukan sesuatu. Tapi kemudian berikutnya, wanita ini mau mendengarkan firman Tuhan yang dijanjikan, disampaikan dari mulut Elia. Di tengah kesedihannya, di tengah keputusannya, dia tidak tutup hati sama sekali pada firman Tuhan. Saudara, kita akan kalah kalau kita memutuskan berhenti mendengar firman Tuhan. Hidup bisa memberikan pada kita kepahitan. Hidup bisa membuat kita merasa tidak adil semuanya. Hidup bisa membuat kita merasa Tuhan meninggalkan. Tapi selama ada firman Tuhan kita mau dengar, ada potensi kita mau berubah. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan lagi, selesailah. Apalagi kita mau dengar suara hati yang baik, suara orang lain, atau bagaimana. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan anugerah? Anugerah yang kali tersembunyi di dalam kesusahan kita. Secara nyata kita dalam kesusahan. Hidup kita di Indonesia maupun di negara lain susah. Kalau zaman dulu susah, negara ini kabur ke negara lain. Sekarang nggak bisa, negara lain juga ada yang susah. Masalah pangan di Indonesia sangat jelas, kita sangat bergantung kepada barang-barang impor. Juga kesehatan, sistem pendidikan kita tidak siap, data-data tentang penduduk tidak cukup. Ada banyak alasan untuk kita mengeluh. Tetapi marilah kita lihat di tengah ini apa anugerah yang kita bisa temukan darinya. Untuk itu pertama-tama kita harus belajar mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada kita melalui ini? Mengapa Bapak yang begitu baik, yang menyayangi anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya dalam kondisi seperti ini? Saya tidak tahu, tapi sepintas lalu ada banyak hal yang membuat saya memuji Tuhan. Saya dulu sangat sedih melihat orang muda dan para profesional di tempat saya bekerja, teman-teman, kalau minum kopi 45.000, 50.000 tanpa kedip mata. Padahal semahal apa sih segelas kopi? Paling 6.000, 7.000. Berani beli segitu.
Ini beli minuman atau beli prestise? Itu pertanyaan. Orang membeli tas harga 10 juta. Gak kebayang saya begitu ya. Kresek aja juga bisa cukup kadang-kadang. Itulah zaman dulu orang hidup di dalam kondisi tidak normal. Tetapi justru anugerah Tuhan mengajar kita. Dalam keadaan seperti ini kita jadi belajar mengerti apa yang paling penting di tengah hidup kita. Punya banyak duit, kalau tinggal 1/4 jam mati, itu tidak lagi berguna. Punya jabatan hebat, nggak ada guna. Saat ini rupanya punya pasangan hidup, adik, kakak, mertua, anak, orang tua, keluarga menjadi tempat kita temukan sumber untuk kita menyampaikan kasih dan menerima kasih. Itu anugerah kita menemukan. Mendengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan mengatakan saat ini, aku sedang mengajari kau untuk mengenal apa yang utama dan apa yang tidak utama. Yang kedua, bagaimana menerima anugerah Tuhan? Jelas dalam cerita tadi, Elia dan wanita dari Sarfat itu bersedia berubah, saudara. Diubah, meninggalkan sesuatu pola yang mereka biasa. Yang satu pola pikir, satu soal pola tempat tinggal, dan menempuh hal baru yang Tuhan berikan. Pertanyaan penting buat kita juga, selama apa yang terjadi 3 bulan ini, dalam hal apakah Anda berubah? Ini pertanyaan besar. Dalam hal apakah Anda berubah? Lebih siapkah Anda menerima berkat Tuhan? Apakah lebih menggunakan bahasa positif terhadap satu sama lain, di rumah, di pekerjaan, di jalan raya? Tapi yang berikut yang menarik adalah yang kita lihat dari cerita ini, untuk orang yang mau mendapat anugerah Tuhan dan mengenali anugerah yang tersebut, kita harus siap dibuat terpesona atau tercengang karena berkat Tuhan. Beberapa saat lalu kita mengalami saat indah, yaitu merayakan hari keturunan Roh Kudus. Orang hanya bicara Roh Kudus tentang suara angin yang kencang, lidah api, orang berbahasa macam-macam. Yang orang tidak lihat adalah satu kata. Orang-orang banyak melihat itu dan semua tercengang. Apa artinya? Hanya kita yang bersedia dibuat tercengang oleh Tuhan akan menerima anugerahnya lebih penuh. Saudara-saudaraku, akhir ini saya ajak Anda mengingat apa yang dikatakan di surat Roma. Tuhan menjadikan segala sesuatu kebaikan. Segala sesuatu, bukan hanya hal kecil, bukan hal tertentu. Segala sesuatu Tuhan berikan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Bagi orang-orang yang mengasihi, dan saya yakin Anda mau mengasihi. Tapi ada tambahannya juga yang kita lupakan. Dan mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Seperti Elia, begitu dia melayani wanita di Sarfat, di tengah apa yang dia miliki begitu sedikit, dia melayani wanita. Si wanita di tengah apa yang dia miliki kekurangan, tetap melayani Elia. Itulah barangkali titik indah dari firman Tuhan hari ini. Saudaraku, mulai dari mana kita bisa saling melayani? Keluarga. Gunakan kata-kata positif satu sama lain. Saya sendiri akan bersyukur saat-saat seperti ini belajar bahwa ternyata putra saya yang paling besar itu sangat bertanggung jawab mengatur rumah, listrik, air, apa yang kita nggak perhatikan dia urus tanpa bicara, tanpa ngomong apa-apa, pokoknya beres. Yang kedua, dia tahu masak buat orang tua, karena orang tua terlalu lelah, dia yang masakkan. Yang ketiga, dia mengamati keseluruhan dan memberi ide-ide yang tidak pernah kita pikirkan. Pasangan hidup juga berkat Tuhan ketika kita berdoa bersama, menyadari tidak selalu kita akan bersama-sama. Pada waktunya kita bangun, salah satu mungkin sudah dipanggil. Saat-saat indah, teman-teman segereja, tetangga, dan lain-lain. Saudaraku, maukah Anda mengalami anugerah Tuhan lebih penuh? Maukah Anda mengalami Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan terutama mengubah Anda dan memberikan anugerah-anugerah tersebut yang mungkin belum kita kenal? Tuhan berkati Anda. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu.
kita untuk boleh mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita sudah menghafalnya Bapak Ibu. Dan mari kita ingatkan kembali yang sudah kita hafalkan itu. Kita akan menyebutnya secara bersama-sama untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan sebagai ayat hafalan kita untuk minggu depan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sekali lagi mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Biar kita boleh menghafalkan firman Tuhan ini sepanjang 1 minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu, mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi. Begitu banyak anugerah Tuhan yang kita nikmati di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sampai saat ini. Bahkan ketika kita beribadah kepada Tuhan pun hari ini, itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita sudah menikmati anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita, mari kita ambil satu komitmen. Mari kita ambil satu tekad di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan kita? Kita bisa berikan hidup kita, biar Tuhan boleh memakai hidup kita untuk boleh menjadi kemuliaan-Nya. Kita boleh memakai tangan kita ini untuk boleh membagikan kasih-Nya. Kita boleh memakai mulut bibir kita ini untuk boleh memberitakan akan kasih-Nya dan memberitakan akan firman-Nya. Pakai hidupku ini, tubuh, jiwa, kuserahkan. Bapak Ibu, mari kita dengarkan warta yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara,
ada beberapa warta yang saudara bisa ikuti dari warta yang sudah dibagikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Dan tidak lupa saudara, izinkan kami menyampaikan salam kami juga dari GSRI Sunter kepada saudara-saudara kita yang ada di GSRI Bogor. Saudara, kita bersyukur pagi ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Emeritus Robi Igusti Chandra. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Saudara, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa dan juga konseling, saudara bisa menghubungi hamba Tuhan yang ada, bisa melalui via WhatsApp maupun bisa melalui telepon gereja. Bagi jemaat yang terbeban untuk membantu, untuk mendukung persembahan bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, saudara bisa memberikannya melalui nomor rekening yang sudah dibagikan kepada saudara. Saudara, untuk kegiatan persekutuan, baik itu sekolah minggu, untuk kaum muda maupun untuk PW dan juga untuk kebaktian doa, saudara bisa mengikutinya menggunakan aplikasi via Zoom. Untuk sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10.30, untuk kaum muda hari Minggu jam 12, persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. Kebaktian doa kita akan dilakukan juga melalui aplikasi Zoom. Kebaktian doa tengah minggu setiap hari Rabu jam 7 malam, dan kebaktian doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Saudara, terima kasih untuk dukungan saudara bagi gerakan GSRI Sunter Peduli, yaitu dalam bentuk persembahan yang sudah saudara bagikan dan juga sudah gereja salurkan dalam bentuk bantuan sembako yang diberikan kepada jemaat dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati untuk persembahan dan juga pelayanan saudara. Saudara, baik persembahan dan juga persepuluhan, saudara bisa mengikutinya di warta yang sudah diberikan. Saudara, yang berulang tahun di minggu ini, yang pertama ada Ibu Tsai Chiteng, yaitu berulang tahun di tanggal 4 Juni, dan juga ada Ibu Sylvia Yakobus yang berulang tahun pada tanggal 6 Juni. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakannya. Baik saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan dan juga saudara bisa dukung di dalam doa, yaitu bagi kebutuhan kehidupan setiap jemaat Tuhan di masa-masa pandemi, bagi saudara-saudara kita yang lemah tubuh, dan juga bagi pergumulan-pergumulan kita, keluarga, pekerjaan, usaha, studi, semuanya saudara yang menjadi pergumulan kita. Kita juga berdoa bagi situasi kondisi bangsa Indonesia saat ini, dan juga kita doakan untuk penanggulangan penyebaran virus corona yang terus diupayakan, dan kita juga tidak lupa terus berdoa bagi Sekolah Tinggi Teologi Iman yang boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi saluran berkat, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani di ladang yang Tuhan percayakan. Baik saudara, demikian beberapa warta yang saudara bisa perhatikan dan juga pokok doa yang bisa saudara dukung dan saudara doakan. Baik saudara, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita berdoa bagi mereka, bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini, dan kemudian kita akan menaikkan pujian doksologi, dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk dua saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Chiteng dan juga untuk Ibu Sylvia. Kami bersyukur pimpinan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati keluarga mereka, bahkan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memimpin perjalanan iman mereka, biarlah mereka boleh tetap setia di dalam panggilan mereka di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi, dan kemudian kita akan terima berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Emeritus Robi Igusti Chandra. Doksologi. Bagi Bapa, Anak,
yang Tuhan kasihi, marilah kita melangkah kembali ke dalam perjalanan hidup kita dan kita mengenali, menikmati, dan dibuat tercengang oleh anugerah-anugerah Tuhan yang mungkin masih tersembunyi, dan terimalah berkatnya. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya bersama Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan saat teduh. Tuhan memberkati.